terkait Fufu Fafa yang semakin ramai dan semakin dikulik-kulik oleh netizen. Dan mengapa Pak Prabowo diam saja, tidak ikut menanggapi? Mari kita lihat alasan-alasan. Apa Pak Prabowo diam saja? Padahal Pak Prabowo ini sebagai target dari kontennya Fufu Fafa. Bukan konten sih, statusnya Fufu Fafa ya. Mengapa Pak Prabowo diam saja? Alasannya apakah? Fight sebuah keyakinan untuk tidak membuat semakin gaduh suasana. Apalagi masih belum ada pelantikan. Karena di sini ada simbol permata yang artinya Pak Prabowo masih ingin mengkondisikan situasi dan kondisinya negara Indonesia lebih baik lagi. Apalagi kemarin kan habis ada demo-demo. Kemudian ada confusion, walaupun nggak bisa dipungkiri. Status Fufu Fafa di media sosial ini membuat situasi menjadi runyam. Terutama dari Gibrannya semakin disegerang, semakin digoreng-goreng dan dicari tahu siapakah pemilik akun ini dan lain sebagainya. Dan konon kabarnya dari netizen itu adalah akunnya Gibran, tapi dari Kominfo menolak, nanti akan ada seseorang yang akan mengakui bahwa itu adalah akunnya. Jadi ada penyangkalan di sini. Ada simbol confusion, kebingungan, juga ada simbol seseorang yang meniupkan angin, gosip-gosip. Jadi sebenarnya ini ada kesengajaan untuk meniupkan gosip-gosip tersebut. Tujuannya untuk membingungkan situasi dan kondisi perpolitikan terkait dari Gibran ini. Kemudian mistis. Nah, kasus masalah ini juga diwarnai dengan energi-energi mistis ternyata. Tidak hanya secara nyata tapi juga secara supranatural untuk menggoncang Gibran ini ya. Kemudian apalagi kah? Mengapa Pak Prabowo diam saja terkait kasus ini? Impatience, ketidaksabaran. Ya, walaupun ada ketidaksabaran, tapi demi keamanan negara Indonesia, juga demi dirinya sendiri karena belum dilantikkan, makanya berusaha untuk tidak menanggapi, berusaha untuk sabar walaupun dikata-katain seperti itu di akunnya Fufu Fafa. Growth, pertumbuhan, agar keamanan bisa semakin tumbuh di sini. Walaupun banyak yang komplain sensi, banyak yang tidak puas di sini. Ya, jadi teman-teman semuanya itu efek dari paman Gibran ya, yang sudah meloloskan batas usia pencalonan wakil presiden. Dari keenam kartu ini teman-teman, Pak Prabowo diem saja karena apa? Karena dia ingin situasi dan kondisi negara Indonesia bisa kondusif. Dan dia tahu bahwa berita-berita Fufu Fafa ini adalah ditiupkan seseorang untuk membuat gaduh suasana negara Indonesia menjelang dilantiknya Pak Prabowo dan Gibran. Dalam prediksi beberapa hari yang lalu, Gibran nanti tetap akan dilantik bersama Pak Prabowo. Tetap ya, karena itu adalah hasil pemilu. Dan walaupun ada banyak komplain, kenapa nggak komplain dulu-dulu saat ditetapkan batas usia oleh Paman Samsul? Sekarang udah pemilu baru ada gesekan-gesekan seperti ini ya, agak sangat susah untuk dianulir dari Gibran sebagai wakil presiden ini. Di sini sebenarnya Pak Prabowo sudah ada ketidaksabaran melihat situasi kondisi saat ini yang begitu ramai. Tapi dia berusaha untuk
redam, berusaha untuk sabar, tidak memberikan klarifikasi apapun karena ingin keamanan negara Indonesia semakin bertumbuh dengan baik, walaupun ada ketidakpuasan di sini pada akun Fufu Fafa. Ini sebagai upaya untuk mencari-cari kesalahan Gibran dan berusaha ditiupkan untuk membuat situasi dan kondisi menjadi membingungkan. Dikarenakan sebentar lagi kan sudah ada pelantikan tanggal 20 Oktober ya, kurang 1 bulan lebih. Tentunya semakin mendekati hari pelantikan akan semakin panas situasinya terkait Gibran. Makanya teman-teman, dalam menggapai sebuah harapan, sebuah cita-cita, lakukanlah dengan jalan yang semestinya. Karena kalau seperti Gibran ini kan melanggar konstitusi, tatanan dan lain sebagainya yang pada akhirnya disetujui. Tapi di hati masyarakat ini sudah tahu loh, itu kan begini, kenapa bisa di ACC dan lain sebagainya. Kalaupun itu batas usianya dipermudah, kenapa nggak dulu-dulu? Kenapa waktunya mepet dengan Pilpres, dengan penutupan pendaftaran pencalonan wakil presiden? Ini loh yang membuat masyarakat kecewa. Andai kata dimudahkan usianya ya paling nggak 1-2 tahun sebelum Pilpres, sehingga masih ada peluang dari pemuda-pemuda yang lainnya yang ikut mendaftarkan diri sebagai wakil presiden. Mestinya kan begitu. Nah, apalagi yang ketok palu adalah Paman Gibran. Jadi sangat kentara sekali permainan di sini, dan itu yang membuat masyarakat menjadi kecewa. Ketika kekecewaan ini masih tertanam, yang ada akan selalu mencari-cari kekurangan dan kelemahannya. Sampai nanti akan dicari-cari. Bahkan sampai menjadi wakil presiden yang sudah dilantik pun akan dicari-cari. Kenapa? Ada kekecewaan di hati sebagian masyarakat terhadap caranya untuk bisa menjadi wakil presiden.